Ya, kita mulai lagi, mulai dari Bro Krispati ya, S1W, W. Terima kasih semuanya terima kasih Bro ya atas komentarnya. Salam untuk tukar di rumah dari Bro Mustakbirin. Terima kasih edukasinya, jazakumullah wa iyaka ya Bro Mustakbirin ya. Dari Sis Putri Pipian ya, terupdate CNKO ya. Semoga berikan kesehatan selalu dan lancar rezekinya. Amin. Saya pun berdoa semoga Sis Putri dalam keadaan sehat walafiat bersama aku. Nanti kita masukin ke watchlist sini ya, CNKO ya. Terus dari King Toha ya, ikutan. Mangga-mangga serahkan ya. Untuk King Toha ya, Bro King Toha ya. Dari belajar bersama skill lokal ya. Tapi unik ya Om Bibi sekarang break sampai ke 2000 betul lah teman-teman ya. Dia lagi diraih isukan di harga mahalnya ya begitulah permainan teman-teman ya. Tapi hati-hati itu sudah mulai mahal teman-teman ya. Bisa jadi dia itu lebih tinggi lagi karena permainan adalah seperti itu. Nanti teman-teman sendiri ketika mengambil emiten yang sudah tinggi, udah nanti aja setelah raih isu kita lihat perkembangan seperti apa teman-teman ya. Terima kasih teman-teman atas komentarnya dan itu juga menjadi pembelajaran buat kita semua gitu, teman-teman ya. Ada yang better itu ketika mulai isu itu dikebawahin dulu baru dikatasin. Ada yang langsung katasin terus baru dikebawahin banyak seperti itu. Tergantung dari yang bawanya mau kemanain teman-teman ya. Tapi secara valuasi sudah mulai mahal teman-teman ya. Udah mahal udah lebih daripada garis tengahnya. Dari Bro Iwan Setiadi ya, hatur nuhun sawang suana Bro ya. Salam untuk di rumah dari siapa nih? Dari Bro Teguh ya. Bahas Sona nanti kita bahas Sona ya. Ini udah ada mulai watchlist nih teman-teman ya. Terus dari siapa lagi nih? Dari Bro Sol Ahmad, terima kasih sharingnya. Salam sehat dan sukses amin. Semoga Bro Sol Ahmad dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dari Bro Longsong Meng ya hadir, terima kasih sama-sama Bro ya. Salam untuk tukar di rumah dan tetap Bro Longsong Meng tetap berkomentar di setiap videonya. Terus dari Bro Setia Bungsu nih 8112, terima kasih sudah merespon komentar saya. Barakallah. Semoga kebaikan dibahas dengan lewat gana. Amin amin amin. Punten saya mau melanjutkan pertanyaannya, mengapa akan menjadikan MA10 dan MA12 sebagai patokan? Jika garis MA ini terlalu umum, mungkin akan lebih mudah dimanfaatkan oleh bandar. Karena jika bandar sudah melukis harga di bawah MA10, maka kaum teknikal MA akan jual sahamnya. Semoga tidak membedakan sedikit, misalnya MA8, MA12, satu nun. Nah teman-teman, kenapa saya menggunakan MA10, MA20 sama MA200? Saya bilang kan yang paling simpel teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan MA. Ada MA ya. Kalau MA itu lebih cepat, kalau MA itu sedikit agak lambat teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai MA10 sama MA20 perbedaannya itu sedikit teman-teman. Tapi si MA itu lebih cepat. Kenapa saya tidak menggunakan MA8? Berarti kalau MA8 itu hitungannya 8 hari teman-teman ya. Kalau MA10 hitungannya 10 hari. Kenapa? Karena bursa kita itu berada di 10 harian, 2 mingguan teman-teman ya. Artinya apa? Artinya 5 hari, 2 minggu. Kan bursa kita tuh berjalannya 5 minggu. Seandainya bursa kita 6 hari teman-teman ya, saya akan mengganti jadi 12 teman-teman. Kenapa? Karena per minggunya itu 6 hari teman-teman. MA20 dianggap saya itu 1 bulanan teman-teman ya. MA20 itu 1 bulanan. Kalau teman-teman mau digantikan ke MA25 sesuai dengan bulan yang aktif, bisa aja teman-teman, tergantung sebenarnya. Nanti teman-teman bisa bisa dikombinasikan lah teman-teman. Oh, saya biasanya ngambil di MA8 ya, silahkan aja teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan MA10? Karena bursa kita itu jalannya 5 harian. 1 minggunya dikalikan 2 untuk 2 mingguan teman-teman ya. Kan tergantung swing pendek teman-teman. Kalau swing pendek kan harusnya sih minimal itu harusnya maksimal itu sekitar 2 minggu lah out, 2 minggu out teman-teman. Cari lagi emiten yang seperti itu. Makanya kalau yang cenderung swing pendek teman-teman ya 5%, 10% udah ambil aja. 5%, 10% ambil aja gitu kan. Itu untuk swing pendek. Saya menyiasati seperti itu. Kenapa pakai MA200? MA200 untuk jangka panjang sekitar 1 tahunan teman-teman ya. MA20 untuk 1 bulanan begitu teman-teman ya. Dan kenapa saya menggunakan MA10 sama MA20? Saya bilang kan dari awal kita akan menggunakan yang paling dasar dan kita akan kembalikan lagi ke hukum dasarnya. Saya bilang kan hukum dasarnya satu, beli saham itu di bawah. Beli ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas. Kenapa? Karena setiap teman-teman lihatin, teman pasti melihat. Setiap MA10 di bawah candle itu ya, kenapa MA10 di bawah candle? Pasti ke atas, teman-teman. Adapun pembelokan yang nanti itu biasanya dead cross ataupun dia melewati MA20-nya, teman-teman bisa melihat sendiri kan ketika MA10 sudah mulai jatuh ke situ. Nah, tandanya penurunan, makanya menggunakan MA10 sama MA20. Begitu teman. Saya bilang ya,
untuk memudahkan. Ingat, saya akan mengembalikan kepada teman-teman bahwa trading itu mudah, ya. Mudah, 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 dan mudah. Makanya saya ngambil yang termudahnya. Modal menghitung harga wajar saya mudah, gitu kan. Terus cara mengambil pun saya mudah, teman-teman ya. Saya pun memberikan penjelasan kepada teman ambil emiten yang di bawah, maka saya menggunakan ini, teman-teman. Nah, Bunda Cat ini contohnya saham laba gitu ya atau apalah. Saya akan memberikan penjelasan kepada teman, ambillah emiten yang lagi di bawah. Modal ini kan lagi di bawah gitu teman. Contohnya di bawahnya di angka 101 gitu kan. Nanti ketika di bawah ya mau longsor ke bawah lagi pasti di bawah termurahnya banget gitu kan. Makanya ketika dia jatuh ke harga murah, ya udah teman-teman tinggal nunggu aja. Kok saya juga beli di harga murah? Ya begitu teman-teman. Jadi average pun tidak terlalu dalam, beda dengan emiten-emiten yang sudah keluar daripada harga tengah ini ke atas, tergantung di harga premium. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang baru di bursa jangan ngambil saham-saham gocapan. Kenapa? Karena teman-teman pasti belum siap dengan yang namanya kesabaran. Tapi di sisi lain saham gocapan itu banyak teman-teman kita juga yang suka beli saham gocapan karena kenapa? Karena tingkat kesabarannya sudah tinggi, teman-teman ya. Jadi sebuah trader yang paling bagus itu adalah yang bisa menjaga emosinya dan berlaku sabar, teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan MA10 itu yang paling mudah? Soal bandar mau melakukan apapun, kadang-kadang teman-teman bandar pembuangan, tapi secara TA masih uptrend, ternyata hanya ngikutin MA-nya aja. Ketika MA-nya sudah mulai jatuh atau berbalik arah, teman-teman ya, cenderung dia itu akan turun. Nanti kapan ngambil lagi? Udah ngambil lagi ketika MA10 di bawah karena menuju ke atas. Karena untuk swing pendek, tadinya awalnya buat swing pendek, teman-teman ya. Ya kalau dikasih harga lebih tinggi lagi ya ikutin aja, teman-teman, ikutin MA. Saya bilang ikutin aja MA-nya. Itu memudahkan teman-teman. Ingat ya, saya ingin memudahkan teman-teman. Jangan sampai teman-teman MA-nya belum masuk, teman-teman sudah mulai ngambil. Namanya spekulasi, teman-teman. Kalau menggunakan MA, teman-teman nanti ke depannya juga akan ngambil untuk average pun di MA lagi, ya. Kalau teman mau menggunakan average pun nanti di MA lagi MA10 menuju ke seperti itu, teman-teman. Saya bikin teman-teman menggunakan patokannya MA10 aja sudah mudah, teman. Bahkan kalau trading pakai MA10 pun teman-teman masih bisa cuan gitu kan. Kapan mulai ngejualnya ketika MA10 udah menuju ke bawah, udah jual di situ. Nanti ngambil kapan ketika MA10 di bawah, kata menuju ke atas. Ya kan? Mempermudah kan? Kalau menggunakan MA mempermudah. Oke teman-teman, mungkin seperti itu. Oh dari Bro Mustakbirin ya, izin memberi masukan supaya tentang macam-macam aksi korporasi, tender offer, tender wajib, split dan lain sebagainya. Nanti kita kita bahas untuk ini ya. Makasih Bro Mustakbirin atas masukannya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya masuk ke mulai pembahasan emiten teman-teman sendiri ya. Pembawaannya lama banget teman-teman ya. Oke, kita mulai dari IHSG kita. IHSG kita foreign mulai keluar lagi ya. 701,9 miliar teman-teman keluar, dan si Bay sangat senang ya, transaksi di atas 10 miliar, 12,8 di atas 10 triliun ya, sekarang 12,8 triliun, dan ya sekitar turun 0,29% atau 20 poin dan berada di level 7.044,82 teman-teman ya. Tenang saja, ini bandar foreign masih banyak teman-teman ya, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Nah mungkin baru seperempatnya aja teman-teman dah. Ini pas banget tadi sudah melewati MA20 ya. Aduh, saya bilang ini MA20 sudah dilewatin nih. Bisa tunggu di harga di agak 6949 saya bilang gitu kan. Mudah-mudahan mantul di situ. Ternyata ada dorongan teman-teman ya. Ada dorongan dia balik lagi ke MA20-nya teman. Tadi hampir-hampir aja dia melewati MA20. Nah mudah-mudahan ini ditahan nih MA20-nya teman-teman ya. Bahkan tadi itu sudah mulai tipis ya. Jam berapa itu sudah mulai tipis teman-teman ya. Jadi artinya merahnya tidak ada tapi sudah mulai tipis, sudah mulai doji gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. IHSG kita masih dalam tahap aman karena masih posisinya masih ditahan MA20-nya teman-teman ya. Oke, kita lanjut kepada emiten teman-teman. Oh ya, tebus sebelumnya teman-teman ya. Emiten teman-teman sudah mulai di watchlist dan kita akan bahas mulai dari BBRI. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Bagi yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan dorongan doa juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan support yang terima kasih teman-teman ya. Support yang teman-teman mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman.
Baik, BBRI bagus ya, 78,7 miliar, si Poren masuk ya, sudah mulai masuk kembali di harga psikologis 4.200 dan ini untuk domestiknya ada YU sudah mulai masuk bagus teman-teman ya. YU sudah mulai masuk tuh sekitar 12,3 miliar ya. Nah, si BB sudah masuk dan bagus ya. BB YU sudah mulai masuk, sekarang pun tadi sudah melewati MA20 dan ditahan juga ya di MA20-nya, tapi dia ada dorongan. Nah, baguslah teman-teman ya, mulai ada dorongan dari bawah dan ini net buy ya, net buy baik Buana ataupun lokal. Tapi di sini si BK keluar ya sama si RX, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Yang penting si BB sama si YU sudah bisa mempertahankan tidak jatuh dari MA 20-nya. Hati-hati kalau sudah mulai lewat ke 4 ribuan teman-teman ya. Di harga psikologis juga untuk penurunannya. Tapi sudah mulai sehat sih teman-teman, sudah mulai bagus ya. Bang harus ada koreksi teman-teman, kalau tidak koreksi malah tidak asik teman-teman ya. Biarkan dia koreksi dulu, Poren ngejual dulu karena kalau Poren kebanyakan nanti sampai 1%, 2%, nanti ketahuan namanya ya apa namanya, ketahuan dong si A, nanti si B gitu teman-teman ya. Tapi kalau dia ngambil terus ada pembuangan artinya mencegah biar si bandarnya tidak masuk ke profilnya, ke profil sebuah emiten gitu kan. Oke teman-teman, bagus ya hari ini sudah mulai bagus kembali untuk isiannya. Bahkan si Smart Money pun sudah mulai masuk lagi. Saya pikir bisalah teman-teman ke level 4.460-an dan targetnya bisa ke 4.800, 4.009 nih. 4.910 ya, mudah-mudahan sampai situ ya. Tanda kenaikan di angka 4450. Tapi kalau dia turun ke bawah hati-hati aja kalau sudah masuk ke 3990 teman-teman ya. Nanti kita tunggu di situ, kalau mau masuk lagi tunggu sahabat dulu sampai benar-benar CMA sebelumnya itu berada di bawah candle kembali teman-teman ya. Oke teman-teman untuk BBRI bagus ya. Lanjut ke BBNI. BBNI juga sama ditahan di MA20-nya. Dan pas banget di tanda penurunannya, ada dorongan dari bawah dan dorongan dari bawah sama dari bandar lokal doang teman-teman ya. Yang dorongnya nih ada si Ajat, ada si Oda, ada si IP ya yang ngambil. Oh, dia udah ngambil ya. Dan bandar Poren masih keluar ya 10,9 miliar. Tapi di sini si AK sama si BK sudah mulai masuk walaupun sedikit. YU sama BB keluar ya. Nah, ini mudah-mudahan si BK bisa, kalau si BK sih percayalah teman-teman. Saya pikir sih lebih baik ditahan di sinilah buat sideways dulu ya, biar dia ada pembohongan dulu dari seorang bandar foreign ataupun bandar lokal nggak jadi masalah. Yang penting secara MA masih posisi uptrend karena masih ditahan di MA 20-nya. Lanjut BBNI, BMRI ya. Langsung BMRI. Saya minta 4 bank ini aja teman-teman tiap harinya, nanti selebihnya teman-teman sendiri yang kita bahas ya, teman-teman sendiri ya. Oke, nah ini BMRI sudah hati-hati ya, sudah 2 hari ini pas banget di tanda penurunannya dan ada dorongan. Tapi per hari ini si Poren masih keluar ya 106,2 miliar, tapi BK sama RX sama BB sudah mau harusnya ada si EU di sini nih. Ya, mudah-mudahan sih dia dorongannya bagus teman-teman ya, ada si BK, si RX sama si BB yang nahan. Mudah-mudahan tidak jatuh lagi, kalau jatuh ya bisa ke level 4.780 teman-teman. Mudah-mudahan ditahan di angka sini ya. Mudah-mudahan nih ada si gap teman-teman di sini, ada gap kecil. Nah, mudah bisa menembus gitu ya 5.300-an untuk menutup gapnya dulu ya. Mungkin nanti ada sideways dikit, wajar lah teman-teman ya. Tapi secara MA teman-teman ya, memang posisi downtrend teman-teman, tapi mudah-mudahan secara tahanan mudah-mudahan ditahan ya di angka, di tanda kena penurunnya di angka sekarang ya. Tapi hati-hati aja nih, belum masuk lagi si bandar porennya, belum net buy teman-teman ya. Cenderung si bandarnya masih keluar, si bandar porennya, bandar lokal pun demikian. Tetapi yang masuknya bagus, broker bagus ya, EBK, RX sama BB itu broker bagus teman-teman ya. Apalagi ngambilnya lumayan teman. Makanya saya bilang kan kenapa poren suka itu begini teman, ngambil bisa 118 miliar teman-teman ya. Itu sudah luar biasa teman-teman. RX juga ngambil 18,8. Jadi kalau ngejual pun 1 atau 2% pun dia untungnya lumayan. Dia kan harus bisa megang berapa ribu lot dulu baru bisa memaaf harga teman-teman ya. Oke, tetap tahan dulu teman-teman, santai aja untuk Bank BMRI pun. Dia sudah, saya pikir sih bisa teman-teman ya ke level sini ini. Ke targetnya tahun ini bisa ke angka 7 ribuan teman ya. Wajar teman-teman kalau dia istilahnya ada turun begini. Kan harus ada koreksi-koreksi dulu teman-teman ya. Biar mendinginkan suasana dulu gitu teman. Yang mau take profit silahkan take profit. Yang mau ngambil silahkan ngambil teman-teman ya. Nanti teman aja kalau mau ngambil tunggu aja sampai betul-betul lagi dia posisi uptrend lagi. Yaitu CMA sebelumnya sudah mulai di bawah candle kembali. Nah, langsung ke emiten plat biru ya, si BBCA. BBCA, BBCA. Mana BBCA? Wis,
di harga kemarin teman-teman ya, tidak berubah di harga situ, tapi hati-hati ya, si Bandar Foreign lagi jualan, wajar lah ya untuk koreksinya, dan dia meninggalkan gap yang sangat lebar, pasti ketutup kok teman-teman. Kemarin aja kan menutup gap yang sangat lebar juga, hati-hati dia masih punya gap lebar di mana? Nah, di sini teman-teman ya. 7.000, tapi jangan ke sini lah, tenang aja. Ya mudah-mudahan ditahan di sini ya, paling jebol mungkin ke area 8675. Saya pikir sih dia tahan di sini bagus teman-teman ya. Ataupun nanti ditahan di atas sedikit di angka 8850 mungkin teman-teman, karena pembuangan sekitar 11 mingguan ya, 293,07. Si Foreign keluar, ada BK, ada ZP, ada KZ, ada Kapita. Ini si brokernya bang, si BB doang sama si AK nih teman-teman dia. CC sama TP-nya cenderung dia broker lokal teman-teman. Oh, si AG sudah masuk sama, tapi sedikit banget ya sih sama si AG. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting si BCA ini sudah meninggalkan jejak kenaikan kok. Untuk gapnya yang sangat lebar ini sudah dipastikan pasti ketutup teman-teman ya. Jadi kalau teman mau ngejar gapnya pasti ketutup di sini ya, di angka 945, 9.400-an teman-teman untuk menutup gapnya ya. Oke, ini masih belum posisinya, dia masih agak kurang kuat teman-teman untuk menembus MA 200-nya. Saya pikir kalau dia ke bawahin dulu bagus ya. Dia punya ancang-ancang untuk ke bawahnya. Zet. Jadi kalau dia sudah turun agak dalam dikit, nah bisa istilahnya nembus dari teman-teman ya, untuk bisa menembus MA 200-nya. Target di dekat MA 200 ya, di angka 10.000 teman-teman untuk si BPCA ini. Bisa lah teman-teman ke atas ya. Ini target utama di sini dong. Di angka 10.800 teman-teman untuk si BPCA ini. Oke, jadi penurunan ini wajar, teman, koreksi ini wajar, tapi walaupun dia koreksi dengan open gap down ya, tapi dia menandakan jejak kenaikan di angka 9.400-an untuk menutup gapnya. Oke teman-teman, untuk 4 bank sudah ya. Kita lanjut ke teman-teman sekalian ya, emiten teman-teman ya. Ada Sido. Sido bagaimana Sido? Sido muncul, Sido muncul, Sido muncul. Tanda kenaikan sudah dilewati 1, tanda penurunan dilewati 2 ya. Ini ada tanda penurunan lagi di level 498. Teman-teman kalau yang mau Sido ya, jangan mau Sido. Kalau untuk fundamentalis mungkin di angka 500-an ya, mungkin hari ini sudah boleh pada nyicil ya. Di tanda kenaikan dulu ya, saya bikin tanda kenaikan di sini di angka berapa nih, 535 ya. Ini tanda kenaikannya apabila dia mau naik teman-teman, tapi MA 10-nya masih berada di atas candle. Nah, biasa suka naik cuman tidak mau jebol biasanya teman-teman. Kalau dia mau si MA 10-nya di bawah candle mungkin ada kenaikan. Kalau sekarang masih posisi downtrend, hati-hati teman-teman ya, ada level penurunan di angka 498 dan di angka 486 di sini ya. Nah, mudah-mudahan ditahan ya di angka 500 pasnya teman-teman ya. Sekarang dalam posisi masih net sell teman-teman, si Bandar Lokal ataupun si Foreign-nya. Kenapa Bandar Lokal sama Foreign net sell? Karena ada yang nerima ya. Tidak mungkin kalau dia jualan tidak ada yang nerima. Makanya ketika teman-teman naruh sebelah kiri pasti dihajar. Beda dengan teman-teman langsung makan barangnya, makan barang daripada seorang bandar ataupun Foreign, teman-teman cenderung dia akan biasa dinaikkan. Kenapa? Karena dia diizinkan untuk naik. Tapi kalau teman-teman nunggu sebelah kiri pasti dihajar sama si bandar. Ini barang saya kasih, ini barang saya kasih, tetapi sampai nurunin harga teman-teman ya. Nah biasa analis pun fundamentalis sudah pada ngambil teman, karena sudah mulai di harga 500 teman-teman ya. Nah biasanya kebiasaan si Sido ini di angka 500 itu murah teman-teman ya. Nah kapan teman-teman mulai ngambil? Tunggu aja teman-teman ya, sampai betul-betul nanti si MA-nya di bawah candle kembali untuk dan menuju ke atas. Kemarin sudah di bawah candle di sini teman-teman, tapi si MA-nya masih menuju ke tengah. Dan akhirnya terjadilah si kepala kembar dan dijatuhkan teman-teman ya. Suka lebar sekarang, di harga sekarang di angka 510. Jadi teman-teman lebih baik tunggu aja dulu ya. Bagi yang mau nyicil mah silahkan aja, tapi kalau teman-teman mau ngandelin MA, tunggu sampai betul-betul MA 10-nya di bawah kanal menuju ke atas. Ingat, MA 10 di bawah kanal menuju ke atas itu teknik yang paling dasar teman-teman ya. Semua orang juga pasti bisa teman-teman. Dan ini teman-teman ya, si bandar lokal masih buangan, jadi hati-hati aja. Kalau masih pembuangan, kecuali kalau si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, artinya sudah mulai mengut kembali ya, mungkin mengut dari teman-teman kita yang aduh lah, udahlah saya buang dulu deh. Sampai itulah teman-teman ya, lebih baik teman-teman, makanya kalau mau beli, kalau kompak aja teman retail yang makan sebelah kanan aja. Biasa di sininya merah teman-teman, artinya si bandar lokal jualan, tetapi harga dinaikin kalau terjadi makan ya. Tapi kalau teman-teman hanya mendiami diri untuk ditaruh di bid, ya cenderung dia dihajar teman-teman sama si bandar lokal. Gitu teman-teman ya. Tunggu aja dulu sampai si Sido ini ya, sampai betul-betul dia itu berada, dia sekitarnya berada di MA 10 dan menuju ke atas. Ini harga wajarnya 600
Jadi teman-teman lagi murah, ini murah teman-teman. Kenapa murah? Karena sudah keluar daripada harga tengahnya. Ya cenderung murah teman di sini ya. Mudah-mudahan jadi support di sini kan di angka 489 support teman di sini nih. Ini support 486 sama 500 itu support. Oke teman-teman, Sido sudah 620 masih bisa kejemput teman-teman, 620 masih bisa kejemput ya. Nanti kalau mau average teman-teman, target saya di angka 6 berapa nih? Pas banget nih. Target saya di 620 teman-teman. Kalau teman-teman pingin dapat cuan teman-teman ya. Teman-teman nanti average aja ya. Sedikit aja average, yang penting di harga teman-teman di bawah harga 620 ya, 610 atau enggak di 600 lah teman-teman, biar cepat kejemputnya dan teman-teman dapat cuan gitu kan. Nah, nanti kalau mau average teman tunggu sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah kanal menuju ke atas ya. Ingat, MA 10 di bawah kanal menuju ke atas. Lanjut ada si Inet teman-teman, Inet. Inet. Inet ini sudah harga di mana sih Inet? Untuk harga sekarang teman-teman sudah lewat daripada harga tengahnya. Artinya teman-teman beli di harga mahal ya. Karena sudah lewat daripada harga tengahnya. Ini milik bandar 473. Artinya si PE rasionya mahal. Gede teman, bukan mahal ya. 473 ada milik bandar. Jadi tergantung bandarnya ya. Ini kemarin dia ada pembuangan, tapi per hari ini ada si bandar lokal yang ngambil ya. Ada SAYB ngambil 1,1 dan SA ngambil 4 miliar. Nah, ini sudah mulai di teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai ini tanda penurunan sudah lewati, kita hapus dulu. Ini sudah mulai MA10 di bawah kanal, teman-teman. Cuman ada ini tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman sama dia nih. Nah, per hari ini itu dia bikin tanda kenaikan di sini. Ini si kepala merah, teman-teman ya. Ini kepala merah nih. Nah, MA10 juga lagi menuju ke atas, si lokal sudah mulai ngisi, teman-teman ya. Ini kan emiten yang memaksakan diri untuk up, cuman dihalangin sama si bursa, teman-teman. Akhirnya dia jualan dulu di level ketika dia kena suspend seminggu, dia kena FCA seminggu, baru diturunkan kembali gitu kan, diturunkan. Nah, terjadilah emang harus tensi dulu, baru di up. Nah, sekarang mau di up, mungkin tanda kenaikan bisa ke level 199 teman-teman ya. Untuk jangka pendeknya bisa ke 199. Dan ini harganya sudah mulai di bawah MA 10, di bawah kena aja, mungkin tanda kenaikan di angka 19 dan targetnya di angka 201 dulu teman-teman ya. Apakah dia ada target? Ada ya, sampai ke 276 saja. Saya kawal sampai situ aja teman-teman ya. Nah, ini hati-hati teman-teman, juga ada penurunan, ada gap kecil di sini ya. Bisa jadi penurunan kadang-kadang karena si bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman. Bandar lokal jualan dulu, tapi bandar lokal sudah mulai, bandar foreign jualan dulu, bandar lokal sudah mulai ngambil. Kita cek per hari ini sebenarnya siapa yang ngambil. Ada CC teman-teman, jadi ngambil bulat nggak? CC tidak ngambil bulat ya, ngambil 120.000 lot, jual 91, jadi tinggal sisa barang doang. Si CC ada sekitar 28.000 lagi, lumayan teman-teman. Makanya ini saya pikir sih bisa lah teman-teman naik ke level sini ya, ke angka 200-an lah untuk si. Hati-hati ya, walaupun istilahnya teman-teman ini sudah mulai MA10 di bawah candle dan menuju ke atas, tetap harus hati-hati ketika teman-teman melewati 16. Kenapa? Di sini ada tanda penurunannya. Dan ingat, saya mengingatkan kembali bahwa teman-teman beli di harga mahalnya. Kenapa harga mahal? Karena sudah melewati dari harga tengahnya. Target saya tidak jauh-jauh ke angka 212 sama 276 aja sini teman-teman ya. Oke, ini posisi uptrend ya, karena MA200 masih berada di bawah candle dan di bawah MA10 dan MA20, kalau masih jauh banget teman-teman. Kecuali kalau dia jatuh ke angka 136 ya mungkin akan lebih enak lagi ngambilnya. Ini posisi lagi bagus teman-teman ya. Secara mungkin jangka pendeknya bisa ke angka 195 ataupun ke targetnya di angka 210. Oke, untuk NET seperti itu ya. Kita lanjut ke KKGI, katanya lama nggak dibahas. Kita lihat KKGI. Wih, sudah mulai bagus teman KKGI ini. Sudah mulai ditahan ya. Tunggu sampai betul-betul si MA-nya ini tanda penurunan ya. Sudah dijalan dengan baik. Satu lagi tanda penurunannya. Ini masih posisi ditahan di MA20 teman-teman ya. Upayakan nanti kalau mau ngambil si MA10 ngambil di MA10 aja. Nggak apa-apa agak tinggi dikit teman-teman. Yang penting dia sudah mulai mau uptrend ya. Kalau sekarang kan perhatikan di sini. Bandar lokal masih jualan teman-teman sini. Foreign pun masih jualan. Jadi kalau secara MA nanti mungkin ada kenaikan kayak di sini kan ada kenaikan sedikit lumayan teman-teman ya. Di sini juga ketika MA 10 bahkan menuju ke atas ada kenaikan, di sini juga ada kenaikan kan. Makanya nanti tunggu sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah candle ya.
Ini mungkin kalau yang baru ngambil tunggu itu aja, yang baru average mungkin tunggu dulu sama teman-teman ya. Mungkin yang nyangkut di sini udah ada average di sini bisa jadi mungkin harga teman-teman di sini bisa langsung kejemput gitu kan. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di angka 406. Kita lihat untuk KKGI posisi di mana? KKGI ya, KKGI itu cenderung dia dijual di harga tengah ke atas, artinya dijual di harga premium teman-teman ya. Dia itu dijual di harga premium, jadi murahnya itu di harga tengah ya. Jadi dia targetnya itu ke harga atas sedikit ya di sini nih. Kalau teman-teman ke angka 600 mungkin bisa, atau enggak di bawahnya dikit lah di angka 580-an mungkin teman-teman itu bisa langsung kejemput. Nah, nanti teman-teman ini kan harganya harga premium ya. Jadi teman-teman nanti kalau dikasih harga ke bawah ke level 330-an, wah itu bisa langsung enak, murah banget ya. Kenapa saya tidak menyarankan ambil sekarang dulu, karena posisinya teman-teman, posisinya sekarang lagi ada buangan dulu daripada badar lokalnya nih ya. Sporen pun lagi kemarin ada pengambilan di sini ya. Ternyata ada kenaikan kan, makanya tunggu aja sampai MA10 di bawah aja. Ataupun teman-teman ya udah sudah break dikit dah teman-teman di MA10-nya. Tapi kalau yang masih punya barang mah santai aja, kalau udah murah kok di sini teman-teman. Ini harga murahnya itu di angka, ini harga murah tengah ya, di angka 395 teman-teman ya. Karena cenderung dia dijual di harga tengah ke atas, artinya dia jual di harga premiumnya. Jadi murahnya itu harga tengah ya. Oke teman-teman. Mungkin untuk KKGI seperti itu ya. Ada pembagian, ada dividennya, teman-teman punya dividennya. Jadi dia itu ke harga 600 sering kejemput teman-teman, kembali aja ke harga 665 ya. Jadi teman-teman kalau target ke 600 masih bisa lah teman-teman ya. Teman-teman yang nyangkut di 600 average aja. Mungkin nanti setelah tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Jadi MA10-nya kan masih di atas candle nih ya. Untuk sekarang itu ya, berarti posisi teman-teman santai aja dulu, jangan terburu-buru teman-teman ya. Karena posisi bandar lokal lagi jualan dulu, foreign pun demikian ya. Nah, teman-teman yang masih yang sudah punya udah tahan aja. Nah, kalau apa yang punya di harga 390 ya, di angka 400 aja masih aman, teman-teman, masih posisi murah. Kenapa murahnya? Karena posisi dia di harga tengah, teman-teman, di harga tengah. Karena cenderungan dia selama berapa tahun nih? 22, 23, 24, 23 tahunan dijual di harga tengah ke atas, teman-teman. Oke. Jadi untuk KKGI masih posisi aman, teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil tunggu aja ya. Nanti si bandar lokal sama si bandar foreign lagi jualan dulu, teman-teman ya. Oke, ada ADI. ADI ya. Ya kan ADI kan harus KKGI, ADI. AADI, wis ini lagi pembuangan bandar lokal. Kita gedein dikit karena sudah yang ada pencapaian teman-teman ya. Pencapaiannya apa? Lagi penurunan nih. Jadi si bandar lokal, si bandar lokal. Jadi si tanda penurunan sudah dilewati ya, hati-hati. Bagi teman-teman yang masih punya di bawah aman, yang tengah-tengah dulu santai aja dulu, yang mau ngambil juga santai aja dulu. Kenapa? Karena sudah melewati MA20. Hati-hati, di sini ada tanda penurunan nih. Di angka 6.925. Tunggu apakah ada pantulan dari situ atau tidaknya, tunggu aja. Nanti kalau mau ngambil seperti biasa, saya MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat itu teman-teman ya. Karena seorang lagi posisi mau downtrend dulu karena sudah melewati tanda penurunannya dan melewati MA20-nya. Tanda kenaikan apakah ada nih? Teman-teman sudah dibikin dari sini di angka 7375. Kita sorry udah digedein ya. Nah, ini pun yang paling dekatnya teman-teman ada nih tanda kenaikan di sini. Nah, ini tanda kenaikan nih. Kalau sekarang posisinya masih posisi buangan dari seorang bandar lokalnya nih, lumayan ya. Ada pembuangan dari bandar lokalnya. Teman perhatikan di sini ya pembuangannya nih. Ya bandar lokalnya. Nih tapi bandar lokal ngebuang, foreign ngambil ya. Saya target itu ke utama di sini nih, ke angka 10 ribuan ya. Saya kawal sampai angka 10 ribu teman-teman, tenang aja ya. Ini posisi masih uptrend, karena masih uptrend, posisi step 1, step 2 nih. Ini kan step 3 nih. Nah, makanya tunggu sampai sini apakah ada pantulan atau tidak. Kalau dia tidak ada pantulan, ya berarti mau jeblos ke step 2 gitu kan, di sini ke angka 6725. Tapi kalau dia cenderung tidak melewatinya, cenderung ada pantulan, itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk KRD soalnya si bandar lokal yang jualan dulu nih ya, jualan dulu nih. Ini bandar lokal jualan tapi ditabung sama foreign. Nanti ketika bandar biasanya, ketika bandar foreign jualan, nah bandar lokal sudah masuk, nah itu akan baik. Jadi dia punya apa namanya pertukaran barang teman-teman ya, pertukaran barang. Maksud bukan tukar-tukaran, tapi satu ngambil, satu jual, satu ngambil, satu jual, satu ngambil, satu jual, satu beli, satu jual. Soalnya terlihat jelas ya si LG sebagai bandarnya sudah mulai keluar ya 30. Sini ada si GR, ada teman-teman kita. Nah, Smart Money sudah mulai masuk ya. Ditanding dengan apa? Di sini ada
retail, tetapi di sini smart money sudah mulai masuk. Artinya XC sama CXL ini bagian daripada bandar smart money ya. Karena saya jelaskan bahwa smart money itu adalah bagian daripada retail atas nama institusi. Nah, untuk foreign terus ngambil atau ada CU ini bagus ya 9,6 miliar, untuk hari ini 9,6 miliar, BK ngambil 1,4 miliar. Artinya lagi terus diakumulasi sama bandar foreign teman-teman, bagus ya teman-teman ya, bandar foreign sudah ngambil lagi. Jadi ini dalam tahap wajar lah, teman tunggu aja ya sampai betul-betul dia apakah ada pantulan dari 6925 atau tidak. Bagi-bagi teman-teman yang masih di sini nih di angka 7 ribuan masih aman, tenang aja. Tenang aja, ini masih ada bandarnya dan dia juga belum cukup umur teman-teman untuk dihitung secara fundamental ya. Karena ini masih milik bandar ya teman-teman ya. Tenang aja, bandar foreign aja sudah ngambil sejak tanggal sini nih. 17 Februari ngambil ya lumayan. Jadi target 10.000 itu sangat memungkinkan. Nanti mungkin mereka kan sudah ngambil banyak teman-teman ya. Nanti pasti mereka akan ada buangan juga. Makanya pembuangan itu perlu ada. Kenapa? Karena kalau sudah pembuangan ada, nah teman-teman bisa memperhatikan ya. Lihat si bandar lokalnya ngambil enggak atau tidak teman-teman. Kalau dia si bandar lokal tidak ngambil, berarti smart money yang ngambil atau enggak teman kita yang ngambil. Tapi kalau cenderungan bagus itu sebenarnya bandar lokal ngeluarin barang, bandar foreign masuk ya untuk ngambil barangnya. Nanti ketika ada up teman-teman, bandar lokal bisa memaaf harga dengan cara memakan dari barang-barang bandar foreign, itu akan lebih baik lagi. Jadi biar antar bandar aja yang istilahnya jualan dari retail ngikutin aja gitu kan. Kecuali kalau smart money cenderung dia lawannya dari bandar lokal ataupun foreign, cenderung maka pada pandai teman-teman dia. Oke, ADI seperti itu ya, wasit anten. Kalau mau ngambil tunggu dulu. Kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul dia CMA sebelumnya di bawah kanan menunjukkan. Sekarang posisi sekarang ini posisi downtrend. Jadi hati-hati teman-teman. Yang punya di atas santai aja. Kalaupun mau average juga santai aja. Nanti MA sebelum di bawah kanan menunjukkan. Karena targetnya kita itu kan bukan di sehari 2 hari teman-teman ya. Nih ada target di sini angka 10.000 ya. Nih target saya di sini 10 ribuan teman-teman. Untuk si AADI teman-teman ya. Laba sekarang ada laba. Laba. Ini lihat posisi AADI teman-teman ya. Si adiknya si Adaro ini teman-teman ya. Posisi murah teman-teman ya. Cuma dia emang 10.000 itu teman-teman sudah mulai harga pucuk teman-teman ya. Oke, laba posisi smart money sudah mulai masuk nih, udah bagus teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk dan dia ditahan ya di tanda penurunannya. Per hari ini ditahan ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin nih sama si bandarnya di angka 145 ya. Tanda kenaikan juga di angka 160, tapi posisi sekarang jangan ngambil dulu kayak bari yang mau ngambil ya. Tunggu sampai betul-betul si EMA 10-nya dibawahkan lagi menuju ke atas lagi. Mungkin nanti ada kenaikan dengan shadow, manfaatin itu. Bagi teman-teman yang di bawah santai aja teman-teman ya. Karena posisinya pun lagi ditahan nih, mudah-mudahan tidak jebol ya. Mudah-mudahan tidak jebol. Ini soalnya bandar foreign ngambil nih. Yang biru ini bandar lokal, bandar foreign teman-teman. Sudah mulai ngambil lagi ya. Perhatikan di sini. Tuh, ngambil ya, bandar foreign ngambil banyak, keluar sedikit. Nah, smart money sudah ngambil nih, bagus, sudah bikin satu rumpun ya. Tinggal tunggu smart money yang agak panjang dikit atau agak tinggi dikit, nah mulai bisa ngedorong ya. Target kenaikan ada di angka di sini targetnya nih, di angka 177, tanda kenaikan di angka 158 dan satu sudah saya bikin baru ya di 147. Mudah-mudahan tidak jebol ya, ditahan di angka 140. Kalau jebol ya teman-teman harus perhatikan nanti candlenya seperti apa. Karena ini posisinya lagi MA10 sama MA20 di atas candle. Ya cenderung masih sideways, cuman mudah-mudahan tidak jebol ya karena si bandar lokal sudah mulai ngambil, smart money juga mulai ngambil. Artinya lagi mulai dikumpulin. Nah, bandar lokal sudah ngambil dikit banget ya, cuma 226 lot aja. Di sini ada siapa sudah mulai masuk teman-teman, bagus ya untuk si foreign mesin lokalnya. Ini bandar lokal KW ya, si SQ teman-teman ya. Kita gabungin di sini dari sini deh. Tanggal 9 Mei ya. 9 Mei. Oh, SQ yang mimpin teman-teman. Berarti si bandarnya Bandar Foreign KW ya, si SQ. Kalau si CC aja, CC sayang banget cuma di urutan kelima ya. Kalau si SC yang ambil mah cenderung aman teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan si SQ juga berdampak positif lah teman. Kalau BB yang ngambil saya masih percaya teman sama BB ya. Kalau si SQ saya belum melihat performanya ya. Oke. Tapi sini terjadi sebagai bandar yang lagi akumulasi. Artinya barang-bandar lokal lagi dibuang tapi ditanggung sama bandar foreign. Tetapi bandar lokal sudah ngambil walaupun sedikit. Smart money sudah mulai ada. Saya pikir sih lebih baik teman-teman tunggu dulu kalau mau ngambil, tunggu dulu kalau ngambil ya. Karena posisi laba di mana sekarang? Murah, kalau laba masih murah teman-teman.
lagi murah. Ya, lagi murah, mantul dari harga murahnya. Nah, ini bisa kesempatan udah bikin satu siklus teman-teman ke angka 772. Teman-teman jangan ke situ dulu. Nih, di sini aja udah cukup. 450 masih cukup. Di 300-an harusnya cukup, teman-teman. Saya aja menarikkan ke angka berapa ini? Nih, ke angka 348 ya, atau enggak ke EMA 200-nya deh, teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk laba begitu ya, harus sabar teman karena ini pungutannya sedikit-sedikit, teman-teman ya. Oke, ada MARK ya, MARK. MARK. Mark Dynamic ya. Kayaknya baru dibahas ya, makanya. Pas sudah. Sudah mungkin agak lama ya. Nah, posisinya MKEK itu pas banget di harga tengahnya. Artinya teman-teman ini di harga wajarnya. Ini 13 milik fundamental. Biasanya kalau di bawah 50 itu milik fundamental atau di bawah 20 milik fundamental, apalagi di bawah 10 teman-teman milik fundamental. Kita cek di sini. Ya, posisi downtrend habis dividend trap di sini ya. Oh, pernah dibahas teman-teman. Soalnya target penurunan ini udah tembus semua, 1 penurunan, 2 penurunan. Ini target kenaikan. Nah, ini target kenaikan baru disentuh doang di sini kan. Saya bahas bulan 4 nih, ketembusnya di bulan 4 juga tanggal 16. Sini. Oh, saya baru ngasih tanda di sini ya. Tanda kenaikan teman-teman ya. Oke, teman-teman, tanda kenaikan saya bikin juga di sini ya, di gap nih yang lumayan gap ya 810. Terus di mana lagi? Di sini 1 teman-teman, ada tanda kenaikan di sini kepala merah di angka 850. Terus di angka sini ada di angka 7870 teman. Itu tanda kenaikannya. Nah, kita targetnya di sini aja dulu ya. Nah, posisi sekarang posisi downtrend, hati-hati ya. Perhatikan. Di sini sudah pas banget di harga tengahnya. Teman-teman kalau ingin murah ya harus menembus harga tengah dulu. Perhatikan supportnya di angka 579, kalau dikasih ke angka 450 bagus karena cenderung pantulan di situ. Nah, kita cek di sini teman-teman ya. Sampai mana? Nah, kita cek bawah. Nah, ini kan belum baru. Bagus bagian dividen teman-teman. Harga wajarnya sekitar berapa ini? 1000-an ya. Kita cek dulu ya, di sini saya belum dibikin ya tanda penurunannya. Harga reksadana sini ya. Posisi downtrend ya, hati-hati teman-teman ya. Posisi downtrend ya. Ini posisi downtrend, jangan ngambil dulu. Nanti upayakan teman-teman ngambil di MA 10 di bawah karena menuju ke atas. Ini tanda penurunan 715. Masih gede ini. Panjangin, gedein teman-teman ya. Wah, ini sedawa-sedawanya bahaya banget teman-teman ya. Bisa dibawa ke bawah dulu baru ke atasin. Waduh. Seram nih, bikin deg-degan nih. 670 adalah tanda penurunannya. Di gap lebar nih gap nih teman-teman di angka 615 ya. Di bawahnya ada lagi gap di sini nih tanda penurunannya. Kenapa saya bikin tanda penurunan? Kadang suka ada pantulan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau memanfaatkan pantulannya silahkan gitu ya. Nah, ini di sini nih, udah sampai sini aja lah, cukup. Masih ada seekor merah di 470, tapi mudah-mudahan tidak sampai situlah ya. Mungkin standarnya di sini teman-teman ya. Nah, di sini nih, di angka 587 lah teman-teman ya. Mudah-mudahan dikasih di situ ya. Iya, iya kembali, sudah kembali. Kita ke bawahin lagi. Oke, teman-teman, jadi si MARK ini, MARK ini, nah, dia masih ada penurunan di angka 715 sama di angka yang terdekatnya dulu ya, 670. Posisi lagi downtrend, kalau mau ngambil tunggu dulu. Kenapa? Karena si Banaloka sama Poro lagi jualan dulu. Nah, ini pasti yang nerimanya siapa kita cek ya, 1 hari aja. Karena yang lumayan besar hari ini teman-teman ya. Domestiknya ada si Ajet, si HP yang ngebuang, tapi si Cece, teman kita yang ngebuang, yang ngambil ya. Yang ngambil teman kita, Porennya ada yang ngambil siapa? Ada AG teman-teman, bagus. Ya, ini AG teman-teman. AG itu seperti BK teman-teman, dia biasa jualan di harga bawah. Tapi sekarang dia sudah mulai ngambil ya 1.700 slot ya. Atau 124 juta aja, tidak sampai miliaran. Posisinya lagi posisi downtrend, lebih baik tunggu dulu teman-teman sampai CMA 10 di bawah karena menuju ke atas. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 810 ataupun di bawahnya ya untuk menutupi gapnya. Saya sarankan lebih baik teman-teman nanti beli harga murahnya aja gitu kan. Mungkin sudah lepas daripada harga 600-an atau enggak 560-an teman-teman ya. Nanti sesuaikan pengambilan di angka MA 10 di bawah karena menuju karena posisinya sekarang itu lagi buangan dulu si orang bandar lokal sama porennya. Atau enggak nanti teman-teman tunggu sampai betul-betul mungkin nanti untuk konten sementara itu ada si bandar lokal dan sedang masuk.
Nah, mungkin di situ bisa masuk untuk kenaikan sementaranya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen enak, ya tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas dan tunggu sampai lepas daripada harga tengahnya. Ya, yang saya bilang itu di angka 558, mungkin teman-teman bisa lihat di situ ya, apakah sudah masuk belum si MA10-nya. Karena cenderung di situ punya historisnya untuk di up dan dia cenderung di situ untuk harga standarnya di situ untuk bawahnya, teman-teman ya. Oke, MARK sudah, INPS ya. INPS. Ini sudah berapa menit nih? 40 menit ya. Tanda kenaikan penurunan semua teman-teman ya. Satu, bikin ditata ulang nih. Oke, tanda kenaikan, target kenaikan di angka 120. Yang terdekatnya nih. Nah, ini teman yang terdekatnya nih. Dia harus bisa melewati 109 dengan body. Ya. Kalau sudah dilewati dengan body aman ya. Ini tanda kenaik penurunan di angka 98. Posisi lagi uptrend teman-teman ya. Tapi kalau di bawah arah sini hati-hati ya. Di angka 101 ya. Di 1100 karena sini ada tanda penurunan ya. Posisi lagi bagus untuk secara TA. Tapi tunggu konfirmasi aja karena ada si kepala kembar nih. Hati-hati ya. Ada si kepala kembar, biasa kepala kembar suka turun ya. Turun satu level lagi. Mungkin nanti teman-teman bisa manfaatin MA10 di bawah kanan menuju ke atas seperti biasa. Lihat ya. Ketika MA10 sudah mulai di bawah candle terjadi kenaikan walaupun sama shadow kan lumayan teman-teman ya. Bisa memanfaatkan itu untuk shadow-nya aja bisa. Karena si banner lokal lagi keluar dulu nih. Ya, banner lokal lagi keluar. Ini bintang nomor tipis kayaknya nih. Tipis nggak? Sedang lah sini teman. Sedang ya. Cuman tidak terlalu tebal. Smart money sudah mulai masuk, bandar foreign cenderung dia seperti ogah-ogahan masuk teman-teman karena ngambil liburan cenderung ya seperti retail aja biarin aja. Ini yang berperan penting itu bandar lokal ya, bandar lokal cenderung ngebuang dulu jadi tunggu sampai bandar lokal masuk lagi ya. Nah, masih ada penurunan di angka 101 sama di sini di angka 102 teman hati-hati penurunannya. Bisa ke level 96 ya, 98. Kita cek INPS posisi di mana? Apakah ini milik Badar atau milik fundamental? Kita cek. Mark belum diketahui ya untuk apa nih? Mark 9 tadi 13 ya, berarti masih murah teman-teman ya. Ini masih murah. Mark ini dia yang murah. Nah, ini untuk si INPS ini posisi murah banget teman-teman, murah banget. Targetnya bisa ke harga murah teman-teman, ke angka 675. Ya itu harga murahnya teman-teman ya. Jadi angka murah itu 675 itu harga murah atau dia memang cenderung dijual di harga murah ke bawah. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi kan, ke angka 300 juga bagus ya, karena kecenderungan di situ. Apakah bisa ke atas? Ini milik Bandar ya 50 ke atas. Artinya posisi Bandar sangat berperan penting di sini. Ya teman-teman nanti tunggu sampai betul-betul si MA10 di bawah kena lagi untuk mungkin nanti ada kenaikan sementara. Kalau si Bandar terjadi pengambilan lagi ini kan Bandar belum ngambil lagi nih. Kemarin kan ada kenaikan sementara kan karena Bandar ngambil. Tunggu sampai Bandar ngambil lagi dan posisi MA pun harus posisi di MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Oke, teman-teman, saat mereka sudah mulai masuk, sudah mulai bagus ya. Oke, teman-teman, INPS seperti itu ya. Ini target sih kita target itu biar ketahuan yang sudah dibahas nih. Ini di bawah harga MA200 ya targetnya ya. Biar ketahuan ini sudah dibahas, teman-teman. Jadi enak saya. Ini target mungkin target kenaikan terpendeknya di sini. Nah, udah teman-teman. Nah, udah ya. Udah saya bikin target ya untuk INPS karena posisi murah teman-teman. Ya kalau ke 127 ya wajar lah bisa kejemput teman-teman di situ mah ya aman ya. Daz. Oh, Daz itu sudah ketahuan milik Bandar kan saya. Daz itu ya. Oh, milik fundamental. Udah milik fundamental sih teman-teman. Masa milik Bandar deh. Tapi kalau emiten yang baru IPO mah ya pasti milik Bandar lah. Dan selama 3 tahun dikuasain sama Bandar. Artinya tidak melihat nanti kalau sudah milik ini bukan milik fundamental, ini milik Bandar. Nanti ketahuan dari PR rasionya teman-teman ya. 16 rata-ratanya di angka 14 mahal teman-teman ya. Jadi untuk si DAS ini dalam posisi dia jual di harga premium ya, di harga tengah ke atas artinya harga mahal. Posisi sekarang posisi mau ke bawah dulu ya. Kenapa? Karena si MA-nya sudah mulai dilewatin teman-teman ya, sudah MA10 sama MA20 mulai dilewatin. Nah, ini tanda kenaikan sudah dibikin di 4540 tapi posisi lagi posisi ke bawah dulu. Ini mudah-mudahan teman-teman ditahannya di angka sekarang ataupun di angka 4130 ataupun yang paling bawahnya di angka 3980.
Ya karena kalau sudah lepas dari 3980 ya besok ke bawah teman ke angka 3390 ya. Nah, mudah-mudahan ditahan di sini ya, di supportnya mungkin ini kan tanda penurunan juga. Nah, sekaligus mudah-mudahan ditahan di angka sini di angka 4 berapa nih? 3980 ya, mudah-mudahan ditahan di situ ya. Ini merahnya sudah mulai merah merah bagus ya teman-teman ya. Oke, smart money sudah mulai muncul kemarin, ada kenaikan dikit. Nah, ini smart money sudah ngumpul lagi, ya wajar lah kalau smart money pengen harga di bawah dikit gitu ya. Nanti targetnya di angka 4540, tenang aja, ini masih dalam posisinya tidak terlalu dalam penurunannya, kecuali kalau sudah lepas daripada 4020 ya. Hati-hati. Jadi target utama di sini teman-teman ya. Di angka 6850 ada gap situ ya, target gap nih ya. Ini gap belum tertutup dengan baik ya. Jadi targetnya di situ, target utama di sini teman-teman ya. Tapi ingat posisi teman-teman ya, kalau beli sekarang itu posisi sudah premium ya, pas banget di harga premiumnya. Kalau atas dikit ya mahal-mahal, tapi kalau di bawah dikit agak murah dikit. Ya kemarin harga murah di angka 2654 sini ya, di sini 2654-an ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan sidas ini bisa ditahan di angka sini nih, di angka 4010 atau 4020 ya, mudah-mudahan di situ. Karena di sini tahanan lumayan juga teman-teman di sini ya. Karena di sini saya tidak punya tahanan lagi kan. Kita harus hati-hati karena si bandar lokal lagi bongkaran dulu dikit-dikit nih ya. Bandar Poren pun sama lagi bongkaran. Perhatikan di sini nih, lagi bongkaran dulu ya. Lagi bongkaran. Makanya kalau ada rekan-rekan sementara ke level 4600 cenderung tidak bisa menembus area 4790-an. Nah, cenderung dia masih posisi masih bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Tapi kalau sudah melewati ini mudah-mudahan bisa ke atas nih. Ke targetnya ke angka target utama di sini teman-teman di angka 6950 itu target utama saya. Nah, teman-teman kalau melakukan planning yang suka saya bilang itu teman-teman ya, ketika teman melakukan planning targetnya walaupun ini harga atas bisa, tapi kalau tidak memungkinkan ambil yang di bawahnya teman-teman ya. Nah, teman-teman contohnya ke bawah juga seperti itu. Jadi teman-teman ini kan ini harga sudah mulai di harga tengah ya. Kalau saya sendiri cenderung saya tidak akan ngambil, tapi kalau teman-teman masih punya di bawah aman. Nah, tinggal ngelanjutin aja ya walaupun desainnya ke bawah lagi loh lah, saya juga masih punya kok. Kecuali kalau sudah dead cross ya hati-hati teman-teman, ya udah take profit dulu deh gitu kan. Karena kan take profit itu kan saya bilang ada yang berdasarkan persenan, ada berdasarkan dead cross, ada berdasarkan MA. Banyak teman-teman, tinggal teman-teman kuatnya di level mana. Apalagi yang investasi ya cenderung kalau investasi ya kalau mau dibawa ke bawah lagi ya tambah muatan lagi lah teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah tahu ini broker ini emiten bagus gitu kan. Ketika teman-teman sudah mengetahui itu ya udah dibawa ke bawah lagi hajar lagi teman, hajar lagi artinya nambah muatan lagi. Dibawa ke bawah lagi hajar lagi sampai muatan lagi karena cenderung teman-teman ini emiten bagus saya akan jual di harga lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu biasanya yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi kalau mau swing pendek pakai planning juga ketika teman-teman misalnya ngambil sekarang di harga tengah ya resikonya oke, saya ngambil harga tengah berarti cenderung sudah mulai dikit mahal dari harga seperti itu teman. Tapi kalau saya akan ngambil ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ini kalau ini kan belum menunjukkan lagi ya MA10 bahkan menuju ke atasnya. Jadi kalau di saya sini tidak akan ngambil. Kenapa? Karena posisinya belum siap untuk ngambil. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya untuk das ini ya. Tapi yang di bawah masih aman, tenang aja. Tapi mudah-mudahan ditahan ya di angka 3990 ya, ditahan di situ ya. Nah, sobatnya sudah mulai, udah mulai ngumpulin lagi ya. Oke, teman-teman ada BRRC ya, BRRC. 53 Smart Money sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman nih BRC ya. Ini target kenaikan saya belum ada yang di bawah satu pun ya. Biarin teman-teman ya. Kita tinggiin dikit, ya masih posisi downtrend teman-teman. Tapi sini tidak punya PR. Bagus teman-teman ya. BRC tidak punya PR, tapi posisi masih posisi downtrend. Kenapa? Karena CMA-nya masih posisi di atas candle. Ini tanda kenaikan sudah saya bikin kan 56 sama di angka 57. Harus tertembus sama body teman-teman ya. Isiannya udah mulai bagus kan teman-teman nih. Ini punya target utama nggak sih ini? Wish, punya target utama teman-teman nih. Saya nggak ngasih target utama di sini ya. Ini emiten yang di downtrend kan. Nah, saya kasih teman ini target utama. Ingat teman-teman sabarnya aja ini ya. Oh, ada teman-teman nih. Oh, udah. Sorry. Ini udah dibikin ya. Di sini nih. Nah, ini target utamanya ini itu 296 ya.
Ini emiten yang dilongsorkan. Nah, teman-teman, ini target utama saya. Teman-teman mungkin bisa di level sini aja, nggak apa-apa, teman-teman ya. Istilahnya teman-teman kalau mau ngambil ini nanti targetin di sini aja. Nah, di sini. Kalau yang ngambil dari bawah ya, kalau yang kejemput ya utamakan teman-teman. Wah, teman-teman kejemput di area 89, average sampai ke level 72. Nanti teman-teman bisa kejemput di situ kalau ingin cepat ya. Kalau yang baru ngambil santai aja dulu teman-teman aja kan kemarin ini manfaatin shadow-nya teman-teman ya. Shadow-nya bagus nih. Nah, karena teman-teman sudah mulai ngambil, bandar lokal sudah mulai ngambil cenderung bagus ya teman. Tinggal tunggu MA-nya aja nih ya. Atau enggak nanti diserobot tung gitu ya. Kalau dia sudah bisa melewati angka 57 dan diam dengan candle merah ataupun hijau teman-teman cenderung akan uptrend ya karena ini emiten yang dilongsorkan. Artinya punya target utama ya. Setiap emiten yang dilongsorkan itu yang saya tahu itu dia akan kembali kepada harga listingnya ataupun ke harga IPO-nya. Oke teman-teman, mungkin ini si X, aduh hati-hati si XA ya teman-teman ya. Si asli aja lama teman-teman ya. Tapi ini kalau si XA sekarang masih mending nih teman-teman ya, artinya masih dipermainkan di sini ya. Ini bandar lokal juga sudah mulai masuk, udah bagus nih. Ini XL sama kakak bagian dari ini, XL mungkin bagian daripada smart money-nya dan si bandar lokalnya bisa jadi si kakak. Ini si kakak sering ngawal emiten-emiten yang sudah longsor teman-teman, terutama emiten-emiten yang pegang sama si XA itu kadang-kadang yang ngambilnya itu si kakak sama si CP teman-teman. Yang saya lihatin seperti itu ya. Perhatikan si kakak sama si CP-nya ya. Kadang-kadang dia si kakak sama CP yang ambil tapi yang jualan yang lain. Nah, itu teman kehebatan seorang bandar itu begitu ya. Ketika si kakak sama si CP masih akumulasi ternyata ada bandar lain model MG ataupun SA gitu ya yang mengambil kesempatan untuk keluar ternyata itu bagian daripada mereka juga gitu kan. Oke teman-teman ya. Jadi si apa namanya smart money sudah mulai masuk. Nah, perhatikan smart money masuk teman-teman ada kenaikan sedikit. Manfaatin itu teman-teman. Bisa ke level 61. Tapi target saya bukan di situ ya. Yang di angka 57 aja teman-teman ya. Nanti mungkin kalau sudah 57 diam, nah bisa ke angka 73. Itu untuk BRRC ya. Lanjut ada MTEK teman-teman ya. MTEK. MTEK sudah mulai bagus, cuman sayang banget ya ini kalau tadi kenal hijau aja diam ya karena hijau deh atau enggak sideways atas ya, doji atas ya teman-teman ya di angka 570 ya. Wah ini bisa uptrend teman-teman. Tanda kenaikan sudah dibikin kemarin teman-teman di sini nih. Nah ini tanda kenaikannya. Ini juga tanda pembeli aja ini pas sudah mulai di bawah candle, cuman lagi menuju datar. Nah ini bandar foreign sama bandar lokal sudah mulai bagus teman nih bandar lokal nih. Ambil. Foreign sudah ngambil lama nih. Foreign ngambil lama, ada pembuangan sedikit sedang seperti ditahannya. Ini tinggal tinggal ada dorongan aja sudah uptrend teman-teman ya ini ya. Target ke angka 64. Udah masih bagus teman-teman ya. MTEK masih murah kalau saya MTEK murah deh teman-teman ya. Masih murah ini baru baru tahap pertama kan. Satu naik ke sini kan diturunin koreksi, naik lagi. Ini mah keren teman-teman MTEK ini. Murah teman-teman, udah murah banget ini mah. Kemarin kan harga murahnya di sini nih udah dilewati 347. Jadi kalau kalau dia harga murah di sini dibawa ke bawah lagi murah, nyangkut di sini kejemput teman-teman karena harga murah ya. Harga sekarang itu agak murah. Ini emiten yang tidak pernah menyentuh harga overnya. Suatu saat dia akan melebihi harga tertingginya. Biasa seperti itu teman-teman ya. Target yang jauh-jauh yang saya bilang itu teman-teman ke angka 791 bagus, ke angka 1.100 juga bagus. Asal teman-teman kuat nahannya aja gitu kan. Apalagi sekarang kuartal satunya lagi bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ya. Minimal ke 700 800 lah teman-teman ya. Ini mudah-mudahan bisa sampai sini. Ini kalau target ke angka 720 terlewati ini yang 3 kalinya teman-teman ini ya. Oke teman-teman ya, Bandar Lokal sudah akumulasi lagi sudah 2 hari ini. Tapi ada pembuangan kecil. Bandar Foreign pun ada pembuangan hanya kecil aja. Jadi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Dan ini lagi sudah mulai masuk ya, sudah mulai bagus. Foreign ya sebaiknya ngabuk ya, akan sama aja cenderung nahan ya. Oke teman-teman, si MTEK ya tinggal dikit lagi teman-teman, tinggal ditahan aja dikit. Saya pikirlah bisa lah teman-teman ke 605 mah teman-teman ini. Oke teman-teman kita lanjut ya. Oh, oke teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke emiten apa nih? Adiknya SMA ya, adiknya. Grupnya, kok adiknya teman-teman ya. SCMA. SMA juga sudah mulai bagus teman-teman. Ini mah tinggal nunggu SCMA ya.
Ini tinggal nunggu ini aja teman-teman ya. Ini juga posisinya sudah lepas daripada harga di bawahnya ya. Lagi turun ke bawah dulu. Ini milik fundamental. Oke. SCMA, ini pas banget di MA 200 ya. Tapi ingat, boleh bisa menyentuh MA 200 sebagai tanda support teman-teman ya. Tapi kita perhatikan juga nanti MA 210-nya nih. MA 10 masih berada di atas ya. Hati-hati aja karena masih posisi downtrend. Perhatikan ya downtrendnya sudah berdasarkan karenanya downtrend. Teman-teman nanti tunggu aja sampai betul-betul CMA 10-nya itu mulai dilewati lagi sama Singganda. Tunggu konfirmasi 1 hari teman-teman ya biar ketahuan ya. Ini posisinya mau ke arah mana. Ini posisinya masih ke arah bawah. Artinya masih posisi downtrend. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 169 nih. 169 sudah bisa kalau dia jebol situ sudah bisa melewati MA 10-nya kan. Tinggal tunggu arahnya aja. Target yang terkecilnya di angka 182. Perhatikan benar lokal sudah mulai masuk hari ini ya. Mulai masuk hari ini. Kita lihat untuk benar lokalnya siapa. MG teman-teman ZP sama YP sudah mau masuk nih. Si YO sama si Agi keluar. Nggak apa-apa. Tapi terdeteksi sebagai bandar. Poren. BB masuk mas teman. BB sudah mulai masuk hari ini. DR, AG, YU, YU sedikit amat cuma 18. Tapi kalau lihat perhatikan di sini teman-teman ya. Pengambilan sebanyak di sini nih. Ngambil bandar poren sini juga ngambil ya. Bukan ketika penurunan munisi ini dia bukannya keluar malah ngambil. Ya, jadi pas di sini dia ngambil sedikit, per hari ini ngambil sedikit. Kalau kemarin kan ngambil banyak sampai 12 miliar kan kemarin teman-teman ya. Ambil sini tanggal 28 Mei 12 miliar teman-teman ambilnya net. Itu net buy ya. Nih teman sini nih ya. Tuh 12 miliar ya. Kurang lebih ada 12 miliar ya. Ini ada si BK, ada si AK yang ngambil sama si BB ini foto korennya. Artinya lagi diakumulasi teman-teman. Tinggal tunggu aja MA-nya ya. MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu kalau teman-teman aliran aliran apa namanya porenmologi sudah ngambil sejak tanggal mungkin nunggu dulu konfirmasi 3 hari 4 hari. Nah ini sudah masuk di sini nih kalau aliran porenmologi ya. Jadi kalau porennya ngambil ya pasti ngambil. Nanti kalau sudah poren sudah jualan hebat 3 hari 4 hari hebat baru jualan teman-teman. Itu untuk aliran porenmologi gitu kan. Kalau bandarmologi tinggal nunggu konfirmasi aja kalau besok ngambil nih sudah ngambil. Tapi untuk aliran TA teman-teman belum ngambil. Kenapa? Karena masih posisi MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Mungkin kalau yang berpatokan sebagai support MA 200 ya sudah ngambil teman-teman ya. Ya tergantung teman-teman tuh mau ngambil yang mana gitu teman-teman ya. Kalau saya sendiri tunggu walaupun ada porer ngambil, bandar lokal ngambil, tunggu konfirmasi dulu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena kalau menurut saya itu yang paling simpel teman-teman ya. Oke teman-teman untuk SMA sama MTEK seperti itu ya. Satu lagi deh ada MEPL ya. Biar pas MLPL biar pas 16 harus 16 teman-teman ya. Tidak boleh lebih daripada 17 maksimal deh. Nah, MLPL lagi posisi penurunan juga ya. Ini tanda penurunan sudah dilewati 1 ya. Tinggal dilepasin ya teman-teman ya. Target penurunannya di angka 989 ya, 90-an lah teman-teman. Tanda penurunannya sudah dilewatin. Tanda kenaikan sudah saya bikin kemarin 104, posisi MA sama MA 10 sama MA 20 posisi di atas sama MA 200-nya artinya posisi downtrend, hati-hati ya. Tunggu betul-betul sampai ada istilahnya MA 10 di bawah candle seperti biasa lagi. Nah, dibahasnya dia suka nyamperin candle teman-teman ya si apa namanya? Si candle maaf si candle nyamperin MA dan menggunakan kalau pingin enak masih sebenarnya si MA yang nyamperin candle artinya ke bawah dulu, sideways dulu ke bawah dulu baru ngambil teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 104, jadi kalau ada kenaikan sementara bisa ke 104 ya. Kalau mau ngambil tunggu sampai MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Per hari ini ada 1 miliar si poren masuk, teman-teman ya, 1 miliar poren masuk per hari ini. Ya, tanggal 3 ada siapa yang masuk? Ada CC yang ngambil, 90.000 lot teman-teman CC. Dia ngambil, cuma jual 1.000, ngambil 90, ini udah akumulasi teman-teman ya. Tunggu aja teman-teman sampai betul-betul CMA 10 di bawah kanan menuju ke atas lagi. Smart money sudah mulai ngumpul, sudah mulai bagus. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja karena bandar lokal lagi jualan dulu. Jadi kesempatan bandar lokal yang ngejual itu ditampung sama smart money sama bandar foreign. Tinggal tunggu aja MA 10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Walaupun ada kenaikan bisa ke level 104 untuk katakan sementaranya. Target masih teman-teman di angka 118 dulu karena belum ketembus di situ. Lebih baik teman-teman santai aja dulu, tunggu dulu betul-betul sampai nanti masuk lagi si MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu cara yang paling simpel teman-teman ya. Saya mempraktekkan kepada teman itu saya yang paling simpel.
Dan ingat kalau ngambil itu di bawah teman-teman ya CMA, MTEK itu kan di bawah teman tinggal tunggu waktu aja ini di bawah teman. Nah ini kalau MLPL cenderung dia jualan di harga murah ke bawah. Artinya harga murah harga bawahnya itu harga murah banget. Nah ini harga murahnya itu di angka 135. Ini 7. Ini milik fundamental ya. Biasanya kalau emiten yang MLPL. Biasanya kalau emiten yang teman-teman istilahnya berdasar fundamental itu biasanya suka 10, 12, enggak 20 lah, 20 ke bawah teman-teman ya. Itu suka milik fundamental ya. Ini 10. Nah, kalau berdasarkan PR rasio ya sekarang posisi mahal. Kenapa? Karena rata-ratanya 7, sekarang angka 10 berarti kan mahal. Kecuali kalau teman-teman nanti mungkin mau dijual di harga agak lama dikit. Kita cari yang 10 tahun deh ya. Nih, 10 tahun di sini nih. Mungkin nanti PR rasionya lebih tinggi, teman-teman. Nah, lihat PR rasio di angka 9 tuh. Angka 9-nya tinggi, teman-teman ya. Tapi harga sekarang itu semua mahal. Kenapa? Karena PR rasionya kan 10 nih ya. Sekarang di angka mahalnya itu 9. Berarti teman-teman kalau posisi sekarang lagi posisi mahal 1 PR rasio gitu kan. Nah, bagaimana supaya murah ya EPS-nya harus digedein, teman-teman. Keuntungan, tapi tenang teman-teman ya, kadang-kadang harga harga wajar itu dikalahkan dengan harga bandar ya. Sebetulnya teman-teman ya. Oke, kita kembalikan lagi ke asal muasalnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kalau posisi secara fundamental ya posisi mahal karena PR rasio sekarang harga sekarang itu di angka 10, sedangkan rata-ratanya 7 kan. Kalau dia di bawah 7 mungkin murah lah teman. Kalau sekarang dia angka di atas 7 berarti posisi mahal. Tapi tenang aja di atas harga wajar bandar, di atas harga wajar ada harga bandar. Teman-teman. Seperti itu ya. Tunggu aja teman-teman ya sampai dia masih ada penurunan, apalagi akan menyelesaikan PR di tanggal 8 tanggal 9. Saya pikir sih mudah-mudahan itu tanggal 8 tanggal 9 diselesaikan deh PR-nya teman-teman ya. Dan nanti masa depannya lebih cerah lagi deh. Dan cenderung lebih murah lagi teman-teman. Oke. Jadi posisi downtrend tunggu dulu, kayak yang mau average pun tunggu dulu, yang mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul si MA sebelumnya di bawah kanan menuju ke atas. Tanda kenaikan ada di angka 104 dan targetnya yang paling dikitnya di angka 119. Apabila sudah 19 jebol, teman bisa ke level 143. Itu mungkin yang terdekatnya. Dan smart money sudah mulai ngumpul, bandar foreign juga sudah mulai ngambil, tapi hati-hati si bandar lokal lagi jualan dulu. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya. Sekarang udah 1 jam lebih nih ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk teman-teman yang lain ya. Ada Good, ada SKL, bahkan sampai ke Sona. Ini mudah-mudahan bisa ada ASRI juga, ada SMKM ya, DKFT, dan lain sebagainya nanti kita bahas teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, selamat beristirahat, salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat, dan ciao.